Halo Earthlings. Ya, selama 5 episode terakhir kita telah menelusuri asal-usul gambar alien, teori konspirasi Anunnaki dan Nibiru, pengungkapan dari para whistleblower, serta tempat-tempat yang disebut sebagai hotspot UFO. Namun semua ini mengarah pada satu nama, yaitu Bob Lazar. Selamat datang di channel Air Angkasa, memisahkan fakta dari ilusi. Ya, Bob Lazar, seorang pria yang mengaku pernah bekerja di fasilitas rahasia area S4. Melihat teknologi yang tak masuk akal dan berani mengungkapkannya ke publik. Tapi siapakah Bob Lazar sebenarnya? Yuk, kita bongkar. Bob Lazar lahir pada tahun 1959 dan dikenal sebagai seorang teknisi dan insinyur yang tertarik dengan teknologi jet propulsi. Dia bahkan pernah memasang mesin jet di Honda Civic-nya, sesuatu yang cukup gila untuk orang biasa. Lazar mengklaim pernah berkuliah di MIT dan Caltech, meskipun catatan akademisnya hilang atau tidak bisa diverifikasi. Mencurigakan. Sebelum bekerja di area S4, dia adalah teknisi di laboratorium Los Alamos, tempat penelitian teknologi canggih Amerika. Dan dia mengatakan area S4 ini ada di balik gunung dan di sebelah Papus Lake atau Danau Papus, di sebelah selatan bagian area 51 yang pada saat itu seluruh dunia belum mengenal apa itu area 51. Nah, Bob Lazar mengklaim bahwa pada akhir 1980-an ia direkrut untuk bekerja di fasilitas rahasia bernama S4 yang terletak dekat area 51 di Danau Papus, Nevada. Tugasnya apa? Tugasnya meneliti sistem propulsi dari pesawat yang disebut bukan buatan manusia. Dia bekerja dalam tim kecil dan berpasangan dengan seorang ilmuwan yang bernama Barry. Dengan akses yang sangat terbatas ke informasi di luar bidang tugasnya sendiri. Nah, pada suatu hari, Lazar akhirnya melihat dengan mata kepalanya sendiri pesawat yang sedang diteliti. Bentuknya aneh, tidak seperti pesawat buatan manusia. Tapi ada satu hal yang membuatnya berpikir. Kabin di dalamnya terlalu kecil, seolah dirancang untuk makhluk bertubuh kecil, seukuran anak-anak usia 10 tahun. Nah, jika ini adalah pesawat luar angkasa, siapa yang menggunakannya? Dan dari mana asalnya? Juga pada suatu kesempatan, Lazar menyaksikan sesuatu yang membuatnya semakin yakin. Ada suatu waktu saat pintu-pintu hanggar terbuka, ia melihat ada 9 pesawat berbeda. Semua memiliki desain yang tidak biasa, dengan lekukan dan permukaan yang tampak organik. Teknologi seperti apa yang sebenarnya sedang mereka pelajari di area S4? Selain pesawat, Lazar juga menyaksikan uji coba sebuah alat atau reaktor yang ia sebut sebagai generator anti-gravitasi. Saat ia mencoba menyentuhnya, tangannya terasa terdorong oleh medan tak terlihat. Seolah ada penghalang energi yang mencegah kontak langsung. Bersama rekannya Barry, Lazar semakin yakin bahwa teknologi ini bukan dari bumi. Pada suatu hari, Lazar mengajak beberapa temannya ke lokasi terdekat untuk menyaksikan sendiri pesawat tersebut beraksi karena dia mengetahui jadwal uji coba.
Itu bukti bahwa dia memang pernah bekerja di area S4. Jadi malam itu mereka melihat benda bercahaya yang bergerak dengan kecepatan tak masuk akal. Namun kehadiran mereka terdeteksi. Tak lama kemudian pasukan bersenjata datang dan mereka segera diusir dari lokasi. Ini membuktikan satu hal. Lazar tahu persis kapan dan di mana pengujian itu dilakukan. Nah, setelah mengungkapkan semua ini ke publik, Lazar mulai menghadapi berbagai tekanan. Catatan akademiknya menghilang. Pemerintah menyangkal pernah mempekerjakannya. Bahkan ia sempat ditangkap atas tuduhan yang tidak berhubungan dengan UFO. Semua ini membuat orang bertanya-tanya, jika Bob Lazar hanya berbohong, mengapa begitu banyak usaha untuk mendiskreditkannya? Nah, lebih dari 3 dekade setelah pengakuannya, beberapa klaim Bob Lazar terbukti benar. Salah satunya adalah elemen 115 yang dulu dianggap fiksi. Kini ditemukan dan diakui dalam tabel periodik. Ceritanya tetap konsisten meski banyak tekanan. Apakah dia benar-benar melihat teknologi dari luar bumi? Ataukah semua ini adalah kebohongan yang terlalu besar untuk dibantah? Demikian Earthlings, seri ini mungkin berakhir, tapi pencarian kita belum selesai. Jika Bob Lazar mengatakan yang sebenarnya, apalagi yang masih disembunyikan? Masih banyak misteri di dunia ini yang menunggu untuk diungkap. Sampai jumpa di video berikutnya.